Selamat datang di Bahasin Buku. Mari kita mulai pembahasan buku hari ini. Pernahkah Anda merasa seharian penuh dengan emosi hanya karena masalah sepele? Mungkin karena antrian kopi yang terlalu panjang, atau seseorang memotong jalur Anda saat berkendara. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir di mana setiap gangguan kecil dianggap sebagai bencana besar yang harus segera diselesaikan dengan kemarahan atau kecemasan. Richard Carson, melalui bukunya, mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menyadari satu hal sederhana. Hidup kita akan jauh lebih tenang jika kita punya perspektif baru untuk tidak memusingkan hal-hal kecil. Mari kita bedah gagasan utama dari bagian awal buku ini, yang dimulai dengan sebuah undangan untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Seringkali kita merasa stres karena dunia tidak berjalan sesuai standar ideal kita. Rumah harus selalu rapi, pekerjaan harus tanpa celah. Padahal, saat kita menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari hidup, beban di pundak kita seketika terasa lebih ringan. Lalu beralih ke cara kita berinteraksi. Pernahkah Anda merasa gatal ingin segera memotong pembicaraan orang lain? Penulis mengingatkan kita untuk jangan menginterupsi atau memutus kalimat orang lain. Mengapa? Karena saat kita belajar menjadi pendengar yang baik, kita sebenarnya sedang melatih kesabaran dan menunjukkan penghargaan tulus kepada orang di depan kita. Salah satu poin paling menarik yang ditekankan adalah tentang berbuat baik secara diam-diam. Di dunia yang penuh dengan pamer di media sosial, Carson justru menyarankan kita untuk berbuat baik tanpa menceritakannya kepada siapapun. Ini adalah latihan untuk menekan ego dan merasakan kepuasan murni dari tindakan itu sendiri tanpa butuh validasi luar. Pesan yang sangat kuat dari bab-bab awal ini adalah, ingatlah bahwa hidup bukanlah keadaan gawat darurat. Kita sering hidup terburu-buru seolah-olah setiap detik adalah krisis. Jika kita terus berada dalam mode darurat, kita kehilangan momen saat ini. Penulis juga mengajak kita untuk menahan keinginan untuk cepat-cepat mengkritik dan berhenti menyalahkan orang lain. Alih-alih mencari siapa yang salah saat ada masalah, ia mengajak kita melihat ke dalam diri. Bukankah lebih damai jika kita mengisi hidup dengan kasih sayang daripada harus selalu membuktikan bahwa kita yang benar? Bahkan, Carson menyarankan kita untuk tetap merasa nyaman meskipun tidak mengetahui sesuatu. Kita tidak perlu menjadi ahli dalam segala hal. Kadang, mengakui saya tidak tahu adalah bentuk kejujuran yang membebaskan. Dan di tengah semua kebisingan logika itu, kita diingatkan untuk kembali percaya pada intuisi kita. Coba bayangkan hari esok Anda. Saat mesin kopi rusak atau email penting terlambat dibalas, coba katakan pada diri sendiri, ini hanya masalah kecil. Dengan mengubah perspektif ini, kita memberikan ruang bagi batin untuk tenang dan hubungan dengan orang lain menjadi jauh lebih baik. Karena pada akhirnya, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menggerutu atas hal-hal yang sebenarnya tidak akan kita ingat lagi dalam 1 tahun ke depan. Mari kita simpan energi kita untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Setelah kita mencoba berdamai dengan ketidaksempurnaan di awal perjalanan ini, sekarang saatnya kita melangkah sedikit lebih dalam ke dalam cara kita memandang dunia. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti rentetan hambatan yang tidak ada habisnya? Baru saja satu masalah selesai, masalah lain sudah mengantri di depan pintu. Di bagian ini, penulis mengajak kita untuk mengubah paradigma tersebut dengan cara menganggap setiap tantangan yang datang sebagai sebuah ujian. Ya, sebuah ujian, atau bahkan serangkaian ujian yang memang dirancang untuk melatih kesabaran kita. Gagasan intinya sederhana, namun sangat kuat. Daripada kita bertanya, kenapa hal buruk ini menimpaku? Lebih baik kita bertanya, apa yang sedang diajarkan ujian ini kepadaku? Saat kita mulai melihat masalah bukan sebagai musuh, melainkan sebagai kesempatan untuk berkembang, beban emosional yang kita bawa tiba-tiba berkurang drastis. Seringkali, ego kita memberontak saat keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Kita merasa diserang oleh keadaan. Namun, sumber ini menekankan bahwa dengan membentuk perspektif baru yang lebih positif, kita sebenarnya sedang belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Satu hal yang sangat krusial dibahas di sini adalah mengenai reaksi kita terhadap kritik. Penulis menunjukkan bahwa kenyataannya, reaksi negatif kita terhadap kritik seringkali jauh lebih merusak daripada kritik itu sendiri. Kita menghabiskan energi untuk membela diri atau membenci pemberi kritik. Padahal, itu hanyalah masalah kecil lainnya yang kita buat menjadi besar.
Bayangkan di kehidupan saat ini, misalnya saat Anda mendapatkan komentar pedas di media sosial atau kritik dari atasan yang terasa tidak adil. Jika kita melihatnya sebagai bagian dari kurikulum ujian hidup kita tidak akan terjebak dalam emosi yang meledak-ledak. Kita akan lebih peduli pada ketenangan batin kita daripada harus selalu membuktikan bahwa kita benar. Pesan mendalam dari bab ini adalah tentang bagaimana kita tetap fokus pada masa kini. Ketika kita berhenti menganggap setiap gangguan sebagai keadaan darurat, batin kita menjadi lebih tenang dan hubungan kita dengan orang lain pun akan membaik secara alami. Jadi, alih-alih menggerutu saat terjebak macet atau saat rencana akhir pekan berantakan, cobalah tersenyum kecil dan katakan pada diri sendiri, "Oke, ini ujian kesabaran saya hari ini. Mari kita lihat seberapa jauh saya sudah berkembang." Ingatlah, hidup bukan untuk dimenangkan dengan cara menyingkirkan semua masalah, tapi dengan cara mengubah cara kita merespons masalah tersebut. Karena pada akhirnya, batin yang tenang adalah hasil dari keputusan kita untuk tidak membiarkan hal-hal kecil menguasai hari-hari kita. Di bab selanjutnya, kita akan belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana melepaskan keinginan untuk selalu menang. Tapi untuk sekarang, mari kita berlatih melihat satu ujian kecil hari ini dengan senyuman. Bayangkan, Anda sedang berjalan di tepi pantai yang tenang, membawa sebuah tas kecil yang perlahan-lahan mulai terasa berat karena Anda terus memungut batu-batu kecil di sepanjang jalan. Batu-batu itu adalah kesalahan orang lain, kekecewaan kecil, dan keinginan kita untuk selalu membuktikan bahwa kita benar. Kita sering tidak sadar bahwa beban itu sebenarnya bisa kita letakkan kapan saja. Dalam bagian ini, Richard Carlson membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Bahwa untuk hidup lebih tenang, kita harus belajar berhenti menyalahkan orang lain dan mulai mengisi hidup kita dengan kasih sayang. Gagasan utama di sini bukan hanya tentang menahan diri dari marah, tapi tentang mengubah orientasi hidup kita. Sumber ini menekankan bahwa ketika kita berhenti mencari kambing hitam atas ketidaknyamanan yang kita rasakan, kita sebenarnya sedang memberi ruang bagi batin kita untuk menjadi lebih tenang. Menyalahkan orang lain mungkin terasa memuaskan bagi ego dalam sekejap. Namun itu justru membuat masalah kecil membengkak menjadi beban mental yang besar. Penulis mendorong kita untuk menyadari bahwa hidup kita akan lebih terfokus pada masa kini jika kita tidak terjebak dalam dendam atau penilaian negatif terhadap orang di sekitar kita. Mengapa ini penting? Karena saat kita sibuk menghakimi, kita kehilangan keindahan momen yang sedang terjadi saat ini. Pesan yang sangat ditekankan dalam bab-bab ini adalah, percayalah pada intuisi Anda. Seringkali kita terlalu banyak berpikir dan menganalisis secara logis mengapa seseorang menyakiti kita atau mengapa keadaan menjadi sulit. Carlson mengajak kita untuk kembali mendengarkan suara hati yang lebih lembut, yang biasanya menuntun kita pada kedamaian daripada konflik. Coba kita lihat relevansinya dengan kehidupan saat ini. Di era media sosial, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam budaya saling menyalahkan, atau merasa perlu mengkritik setiap hal yang tidak sesuai dengan standar kita. Namun, bayangkan jika hari ini Anda memilih untuk tidak ikut serta dalam perdebatan itu. Bayangkan jika Anda memilih untuk tetap tenang meskipun Anda tahu Anda benar. Ini bukan berarti kita menjadi lemah, tapi kita menjadi bijaksana karena tahu mana yang layak mendapatkan energi kita. Dengan membentuk perspektif baru yang lebih positif, hubungan kita dengan orang lain secara otomatis akan menjadi lebih baik. Kita mulai melihat orang lain dengan kacamata kasih sayang, bukan sebagai lawan yang harus dikalahkan. Jadi, tantangan untuk Anda hari ini sederhana saja. Saat Anda merasa ingin menyalahkan seseorang, entah itu pasangan, rekan kerja, atau orang asing di jalan, berhentilah sejenak. Ingatlah bahwa ini hanyalah masalah kecil dan Anda punya kekuatan untuk tidak menjadikannya besar.
Mari kita belajar untuk lebih peduli pada kedamaian diri sendiri daripada keinginan untuk menang dalam argumen. Karena pada akhirnya, batin yang tenang adalah harta yang paling berharga yang bisa kita miliki. Setelah kita belajar melepaskan keinginan untuk menyalahkan, di bagian berikutnya kita akan membahas sesuatu yang tak kalah pentingnya, yaitu bagaimana tetap merasa nyaman bahkan saat kita tidak memiliki semua jawaban. Sampai bertemu di perenungan selanjutnya. Pernahkah Anda merasa sangat cemas hanya karena tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Atau merasa tertekan karena tidak memiliki jawaban atas semua pertanyaan yang dilemparkan hidup kepada Anda? Kita hidup di zaman di mana informasi tersedia di ujung jari. Dan entah bagaimana, itu membuat kita merasa harus tahu segala hal. Kita merasa gagal jika tidak punya rencana cadangan atau jika kita harus mengakui bahwa kita sedang tersesat. Namun, Richard Carson dalam sumber ini memberikan sebuah saran yang sangat membebaskan, yaitu tetaplah merasa nyaman meskipun Anda tidak mengetahui sesuatu. Gagasan inti dari bagian ini adalah tentang kerendahan hati intelektual dan emosional. Penulis menekankan bahwa saat kita berhenti memaksakan diri untuk memiliki semua jawaban, kita sebenarnya sedang melepaskan beban besar dari pikiran kita. Ini bukan berarti kita menjadi malas atau tidak peduli, melainkan kita memilih untuk tidak membiarkan ketidaktahuan menjadi sumber stres yang besar. Dengan menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali dan pengetahuan kita mulai belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita berhenti menghakimi diri kita terlalu keras saat rencana tidak berjalan mulus. Inilah esensi dari membentuk perspektif baru yang lebih positif, yakni menyadari bahwa banyak hal yang kita anggap darurat sebenarnya hanyalah masalah kecil yang tidak memerlukan seluruh energi kita. Salah satu poin penting yang ingin ditekankan penulis adalah bahwa dengan tidak memusingkan hal-hal kecil, kita sebenarnya sedang menghemat waktu untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar besar dan bermakna. Bayangkan berapa banyak energi yang terbuang saat kita merisaukan spekulasi yang belum tentu terjadi. Coba lihat relevansinya dengan dunia kita hari ini. Kita seringkali merasa harus segera merespons setiap tren, setiap berita, atau setiap perdebatan, karena takut dianggap tidak tahu apa-apa. Tapi coba pikirkan, apakah mengetahui segala hal itu benar-benar membuat batin Anda tenang? Ataukah justru membuat pikiran Anda semakin bising? Jika kita mampu merangkul ketidakpastian, hidup kita akan menjadi jauh lebih terfokus pada masa kini. Kita tidak lagi hidup di masa depan yang penuh kecemasan atau di masa lalu yang penuh penyesalan. Kita hadir sepenuhnya di sini, saat ini, dengan batin yang lebih tenang. Jadi, ketika besok seseorang menanyakan sesuatu yang tidak Anda ketahui, atau saat masa depan terasa samar, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam. Katakan dengan tenang, "Saya tidak tahu dan itu tidak apa-apa." Lihatlah bagaimana beban di pundak Anda perlahan meluruh. Keberanian untuk tidak tahu adalah langkah awal menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Dengan begitu, hubungan kita dengan orang lain pun akan menjadi lebih baik karena kita tidak lagi tampil dengan ego yang harus selalu benar. Setelah kita belajar nyaman dengan ketidakpastian, di bagian selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih praktis, yaitu bagaimana cara kita mengelola waktu dan energi agar tidak terjebak dalam ritme hidup yang terburu-buru. Mari kita lanjut perlahan. Pernahkah Anda merasa bahwa waktu seolah-olah habis hanya untuk memadamkan api kecil yang muncul sepanjang hari? Dari masalah email yang menumpuk hingga komentar kurang menyenangkan dari rekan kerja, kita seringkali merasa terjebak dalam ritme hidup yang sangat cepat, seolah-olah setiap detik adalah krisis yang harus segera ditangani. Namun, Richard Carson dalam sumber ini mengingatkan kita pada sebuah kebenaran sederhana namun mendalam. Jangan lupa bahwa hidup bukanlah keadaan gawat darurat. Gagasan utama yang ingin ditekankan dalam bagian ini adalah tentang efektivitas energi kita. Penulis menjelaskan bahwa dengan membentuk perspektif baru, yakni melihat masalah-masalah sepele memang sebagai masalah kecil, kita sebenarnya sedang menghemat waktu dan tenaga untuk hal-hal yang benar-benar merupakan masalah besar.
Makna pentingnya adalah kedamaian batin. Kita tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap segala sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita. Salah satu penekanan yang sangat kuat di sini adalah bagaimana kita menahan keinginan untuk cepat-cepat melontarkan kritik. Mengapa ini krusial? Karena kenyataannya, reaksi negatif kita terhadap sebuah kritik atau gangguan seringkali jauh lebih merusak batin kita daripada gangguan itu sendiri. Carlson mengajak kita untuk menjadi lebih peduli dan mengisi hidup dengan kasih sayang daripada keinginan untuk selalu mengoreksi orang lain. Penulis juga mendorong kita untuk mulai melihat hambatan hidup sebagai sebuah ujian atau bahkan serangkaian ujian yang dirancang untuk memperkuat kesabaran kita. Saat kita mulai melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, cara kita merespons dunia akan berubah sepenuhnya. Coba kita bawa hal ini ke realitas hari ini. Bayangkan saat Anda terjebak macet atau aplikasi di ponsel Anda mendadak error. Alih-alih marah, cobalah katakan pada diri sendiri, ini adalah ujian kecil untuk ketenangan batin saya. Dengan begitu, Anda tidak lagi membiarkan hal-hal kecil mengganggu hidup Anda. Jika kita bisa menerapkan prinsip ini, hidup kita akan menjadi jauh lebih terfokus pada masa kini. Kita tidak akan lagi membuang waktu untuk mencemaskan kesalahan kecil di masa lalu atau mengkhawatirkan masalah sepele di masa depan. Hasilnya, hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik dan batin kita akan terasa jauh lebih tenang. Jadi, di sisa hari ini, cobalah untuk percaya pada intuisi Anda saat menghadapi tekanan. Jika hati kecil Anda berkata untuk tetap tenang dan melepaskan kekesalan, ikutilah suara itu. Ingatlah, kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kita tidak membiarkan masalah-masalah kecil itu menguasai kebahagiaan kita. Setelah kita belajar untuk tidak berburu-buru bereaksi, di bab-bab selanjutnya kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik agar komunikasi kita semakin bermakna. Sampai jumpa di langkah berikutnya. Coba ingat-ingat kembali percakapan terakhir Anda dengan seorang teman atau pasangan. Apakah Anda benar-benar mendengarkan setiap katanya? Atau Anda justru sibuk menyusun jawaban di dalam kepala saat mereka masih bicara? Kita seringkali merasa bahwa suara kita harus menjadi yang paling dominan agar kita merasa dianggap penting. Padahal keinginan untuk selalu didengar ini seringkali hanyalah bentuk lain dari ego yang membuat batin kita tidak tenang. Dalam bagian ini, Richard Carlson memberikan 2 kunci besar untuk menjaga kedamaian batin kita, yaitu menjadi pendengar yang baik dan belajar berbuat baik tanpa perlu pengakuan. Gagasan intinya adalah tentang pengendalian diri. Sumber ini sangat menekankan agar kita jangan menginterupsi atau memutus kalimat orang lain. Mengapa? Karena saat kita memotong pembicaraan, kita sebenarnya sedang mengirim pesan bahwa apa yang ingin kita katakan jauh lebih penting daripada perasaan orang lain. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita tidak hanya menghargai orang di depan kita, tetapi kita juga melatih kesabaran yang membuat hidup kita terasa lebih santai dan tidak terburu-buru. Selain itu, ada satu praktik yang sangat menyentuh dalam bab-bab ini, yaitu berbuat baik kepada orang lain, namun jangan ceritakan hal itu kepada siapapun. Di era saat ini, kita sering tergoda untuk memamerkan setiap kebaikan kita di media sosial demi mendapatkan validasi berupa like atau pujian. Namun, penulis mengingatkan bahwa kepuasan sejati justru muncul saat kita memendam rahasia kebaikan itu sendirian. Makna penting dari tindakan diam-diam ini adalah untuk membantu kita berdamai dengan diri sendiri. Saat kita tidak butuh tepuk tangan dari dunia luar, kita sedang memperkuat integritas batin kita. Ini adalah cara ampuh untuk membentuk perspektif baru yang lebih positif tentang diri kita, bahwa kita berharga karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang orang katakan tentang kita. Mari kita lihat relevansinya sekarang. Bayangkan di tengah riuhnya debat di kolom komentar atau grup WhatsApp, Anda memilih untuk diam dan mendengarkan sudut pandang orang lain tanpa menghakimi. Atau bayangkan Anda membayar kopi untuk orang di belakang Anda secara anonim. Rasakan perbedaannya. Batin Anda akan jauh lebih tenang dan Anda akan merasa lebih terfokus pada masa kini daripada sibuk mengkhawatirkan citra diri. Pesan yang ingin ditanamkan Carlson sangat jelas.
hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik secara otomatis saat kita berhenti memikirkan hal-hal kecil yang melukai ego kita. Dengan melepaskan keinginan untuk selalu tampil atau menang, kita memberikan ruang bagi kasih sayang untuk tumbuh di hati kita. Jadi, tantangan Anda untuk sisa hari ini adalah cobalah untuk tidak memotong pembicaraan satu orang pun yang Anda temui. Biarkan mereka selesai bicara dan dengarkan dengan seluruh jiwa Anda. Lihatlah bagaimana sikap ini mengubah suasana di sekitar Anda. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tapi tentang siapa yang paling mampu membawa kedamaian bagi dirinya sendiri dan orang lain. Setelah kita belajar untuk mendengar lebih dalam, di bagian selanjutnya kita akan membahas cara melepaskan keinginan untuk selalu menyalahkan orang lain saat sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Pernahkah Anda berada di sebuah persimpangan jalan di mana logika Anda mengatakan satu hal, tapi ada perasaan halus di dalam dada yang membisikkan hal lain? Seringkali kita mengabaikan bisikan itu karena kita terlalu sibuk dengan kebisingan dunia luar. Kita terbiasa menganalisis segala sesuatu secara berlebihan, membedah masalah kecil hingga menjadi sangat rumit, sampai kita lupa bahwa kita sebenarnya memiliki kompas internal yang sangat akurat. Dalam bagian ini, Richard Carlson menekankan satu prinsip yang sangat mendasar. Percayalah pada intuisi kita. Ini bukan sekedar tentang perasaan instan, melainkan tentang belajar mendengarkan batin yang tenang untuk membimbing kita melewati masalah tanpa harus merasa panik. Gagasan utamanya adalah tentang koneksi diri. Penulis ingin kita memahami bahwa saat kita mengisi hidup dengan kasih sayang, cara kita memandang dunia akan berubah total. Kasih sayang di sini bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri saat kita melakukan kesalahan. Saat kita bergerak dengan landasan kasih, masalah yang tadinya tambak seperti gunung besar, perlahan-lahan menyusut menjadi kerikil kecil yang bisa kita lompati dengan mudah. Satu penekanan yang sangat penting dari sumber ini adalah tentang bagaimana kita mengelola reaksi negatif terhadap kritik. Seringkali saat seseorang mengkritik kita, kita langsung merasa darurat dan ingin menyerang balik. Namun kenyataannya, reaksi negatif kita terhadap kritik tersebut seringkali jauh lebih merusak batin kita daripada kata-kata kritik itu sendiri. Kita membiarkan sebuah kalimat kecil merusak kedamaian kita sepanjang hari. Makna pentingnya di sini adalah kontrol diri. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tapi kita punya kendali penuh untuk tidak menjadikannya masalah besar. Inilah yang dimaksud dengan membentuk perspektif baru yang lebih positif agar batin kita menjadi lebih tenang. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang memberikan komentar tidak menyenangkan di tempat kerja, atau saat intuisi Anda mengatakan jangan ambil proyek ini dulu, namun ego Anda ingin membuktikan sesuatu, jika Anda memilih mengikuti intuisi dan tetap tenang, Anda sebenarnya sedang menyelamatkan energi Anda untuk hal-hal yang jauh lebih bermakna. Pesan dalam bab-bab ini mengajak kita untuk berhenti melihat hidup sebagai rangkaian krisis yang tak berujung. Karena ingatlah, hidup bukanlah keadaan gawat darurat. Dengan mempercayai intuisi dan mengedepankan kasih sayang, hubungan kita dengan orang lain secara alami akan menjadi lebih baik. Jadi hari ini, saat Anda dihadapkan pada sebuah keputusan atau gangguan kecil, cobalah berhenti sejenak, tarik nafas, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang dikatakan suara hati saya yang paling tenang? Seringkali jawabannya bukan melalui kemarahan, tapi melalui kedamaian. Mari kita belajar untuk lebih percaya pada diri sendiri dan tidak membiarkan opini orang lain mengaburkan kompas batin kita. Karena pada akhirnya, batin yang tenang adalah hasil dari keputusan kita untuk tetap mencintai hidup apapun tantangannya. Setelah kita belajar mendengarkan intuisi, di bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara berdamai dengan ketidaksempurnaan dunia yang seringkali membuat kita merasa tidak puas. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti perlombaan lari yang tidak ada garis finishnya? Kita seringkali merasa harus selalu terburu-buru, mengejar sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak yakin apa itu. Seolah-olah, jika kita berhenti sejenak, dunia akan runtuh atau kita akan tertinggal jauh di belakang. Tekanan ini seringkali membuat kita memandang setiap masalah kecil seperti macet, tumpahan kopi, atau komentar miring sebagai sebuah krisis besar yang mengancam kebahagiaan kita. Dalam bagian ini, Richard Carlson memberikan pengingat yang sangat kuat untuk batin kita. Jangan lupa bahwa hidup bukanlah keadaan gawat darurat.
Gagasan utama yang ditekankan penulis adalah tentang perubahan drastis dalam perspektif. Jika kita terus hidup dalam mode darurat, batin kita akan selalu dalam kondisi tegang dan waspada. Padahal, sumber ini menjelaskan bahwa dengan membentuk perspektif baru bahwa masalah-masalah itu memang kecil, kita sebenarnya sedang membebaskan waktu kita untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar bermakna dan besar dalam hidup. Salah satu pesan yang paling mendalam adalah ajakan untuk berdamai dengan diri sendiri. Caranya, dengan mulai memandang hambatan bukan sebagai gangguan yang menjengkelkan, melainkan sebagai ujian atau serangkaian ujian yang sengaja hadir untuk melatih otot kesabaran kita. Saat kita mulai melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, rasa kesal kita perlahan-lahan akan berganti menjadi rasa ingin tahu. Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Penulis juga menekankan pentingnya berhenti menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain hanya akan membuat kita merasa sebagai korban dari keadaan. Padahal, batin kita akan menjadi lebih tenang jika kita mengambil tanggung jawab atas kedamaian kita sendiri. Ingatlah bahwa reaksi negatif kita terhadap sesuatu, termasuk terhadap kritik, seringkali memberikan dampak yang lebih merusak bagi diri kita sendiri daripada masalah itu sendiri. Coba kita renungkan relevansinya di masa sekarang. Di dunia yang menuntut kita serba cepat dan serba sempurna, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan fokus pada apa yang terjadi sekarang. Namun, dengan melepaskan keinginan untuk selalu menang atau cepat selesai, hidup kita akan menjadi jauh lebih terfokus pada masa kini. Anda akan lebih mampu menikmati tawa teman, rasa makanan, atau sekedar hembusan angin tanpa terganggu oleh pikiran tentang masalah besar yang sebenarnya hanyalah masalah kecil. Pesan ini mengajak kita untuk kembali percaya pada intuisi kita. Suara hati kita biasanya tahu bahwa tidak semua hal harus diperdebatkan, dan tidak semua kritik harus ditanggapi dengan amarah. Dengan mengisi hidup dengan kasih sayang, kita tidak hanya membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik, tapi kita juga memberikan hadiah terbesar bagi diri kita sendiri, yaitu kedamaian. Jadi, untuk esok hari, jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, cobalah tersenyum dan katakan, "Ini bukan keadaan gawat darurat, ini hanya bagian dari kurikulum hidup saya hari ini." Percayalah, saat Anda berhenti memusingkan hal-hal kecil, Anda akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih luas dan indah daripada yang Anda bayangkan sebelumnya. Setelah kita belajar melepaskan mode darurat ini, di bab-bab selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara tetap merasa nyaman, bahkan ketika kita tidak tahu harus melakukan apa. Mari kita terus melangkah dengan tenang. Pernahkah Anda terjebak dalam situasi di mana seseorang memberikan komentar negatif tentang Anda, dan seketika itu juga suasana hati Anda hancur total? Anda merasa ingin membalas, menjelaskan posisi Anda, atau bahkan balik menyerang. Kita seringkali merasa bahwa harga diri kita sedang dipertaruhkan. Kita merasa setiap kritik adalah serangan pribadi yang bersifat darurat. Padahal jika kita menilik lebih dalam, seringkali masalahnya bukan pada kritik itu sendiri, melainkan pada cara kita menanggapinya. Richard Carlson memberikan sebuah pengingat tajam dalam bagian ini. Kenyataannya, reaksi negatif kita terhadap kritik seringkali jauh lebih merusak daripada kritik itu sendiri. Gagasan utama di sini adalah tentang efisiensi emosional. Penulis ingin kita memahami bahwa saat kita bereaksi meledak-ledak, batin kita menjadi kacau dan energi kita terkuras habis untuk hal yang sebenarnya kecil. Dengan tahan keinginan untuk cepat-cepat melontarkan kritik balik atau membela diri secara berlebihan, kita sebenarnya sedang menjaga harta paling berharga kita, yaitu ketenangan batin. Makna penting yang ditekankan dalam bab-bab ini adalah tentang mengubah identitas kita dari seorang korban menjadi seorang pelajar. Sumber ini mengajak kita untuk mulai melihat tantangan sebagai ujian atau serangkaian ujian. Saat ada orang yang meremehkan Anda atau pekerjaan Anda tidak dihargai, cobalah memandangnya sebagai kurikulum hidup untuk melatih kesabaran. Jika kita mulai melihat masalah sebagai kesempatan untuk berkembang, maka tidak ada lagi alasan untuk merasa pahit. Salah satu pesan yang sangat ditekankan oleh penulis adalah untuk berhenti menyalahkan orang lain. Mengapa? Karena saat kita menyalahkan orang lain, kita menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada mereka. Carlson ingin kita memiliki perspektif baru bahwa masalah-masalah itu memang kecil, sehingga kita punya lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar bermakna.
Mari kita bawa pesan ini ke dunia nyata sekarang, di kantor, di media sosial, atau bahkan dalam grup keluarga. Saat seseorang memancing emosi Anda, cobalah untuk tidak memberikan reaksi instan yang negatif. Ingatlah bahwa ini adalah ujian untuk melihat seberapa jauh Anda bisa tetap tenang. Anda akan menyadari bahwa dengan tidak membesarkan masalah kecil, hubungan Anda dengan orang lain justru menjadi jauh lebih baik. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menjadi polisi moral bagi orang lain. Dengan mengisi hidup dengan kasih sayang dan percaya pada intuisi kita akan lebih mudah untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Fokuslah pada apa yang sedang terjadi sekarang. Karena saat Anda terfokus pada masa kini, Anda tidak akan punya waktu untuk memendam dendam atas kritik di masa lalu. Ketika tantangan berikutnya datang menghampiri Anda, tarik nafas dalam-dalam. Tersenyumlah dan katakan dalam hati, "Oke, ini adalah kesempatan saya untuk tumbuh hari ini." Belajarlah untuk lebih peduli pada kedamaian diri sendiri daripada keinginan untuk terlihat benar di mata orang lain, karena batin yang tenang adalah kemenangan sejati yang sesungguhnya. Setelah kita belajar mengelola reaksi terhadap dunia luar, di bagian penutup perjalanan kita nanti, kita akan merangkum bagaimana semua prinsip ini akan mengubah cara kita memandang masa depan. Mari kita bersiap untuk bagian terakhir. Kita akhirnya sampai di penghujung perjalanan ini. Setelah menelusuri begitu banyak cara untuk tetap tenang, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana cara menyatukan semua ini menjadi sebuah kebiasaan yang menetap ya? Seringkali di akhir sebuah pencarian, kita justru merasa terbebani untuk menjadi sempurna dalam mempraktikkan semua teori tersebut. Padahal, jika kita kembali pada inti pesan Richard Carlson, langkah pertama untuk menutup perjalanan ini adalah dengan berdamai dengan ketidaksempurnaan diri kita sendiri dalam berproses. Gagasan utama yang ingin ditekankan di bab-bab terakhir ini adalah tentang konsistensi dalam membentuk perspektif baru yang lebih positif. Penulis ingin kita benar-benar meresapi bahwa hidup ini singkat dan waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan dengan memusingkan hal-hal yang sebenarnya hanyalah masalah kecil. Satu pesan yang sangat kuat untuk kita bawa pulang adalah, isilah hidup dengan kasih sayang. Ini adalah penawar paling mujarab untuk keinginan kita yang selalu ingin menyalahkan orang lain. Saat kita mulai melihat orang lain dengan kacamata kasih, kita tidak lagi melihat mereka sebagai pengganggu, melainkan sebagai sesama manusia yang mungkin juga sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Disinilah pentingnya untuk selalu percaya pada intuisi kita. Intuisi kita seringkali membisikkan untuk tetap tenang, namun ego kita seringkali berteriak lebih keras untuk merasa benar. Penulis menekankan bahwa dengan mendengarkan suara hati yang lebih dalam, batin kita akan jauh lebih tenang dan hubungan kita dengan orang lain pun akan membaik secara otomatis. Ingatlah kembali poin yang sangat krusial ini. Hidup bukanlah keadaan gawat darurat. Sebagian besar hal yang membuat kita stres hari ini tidak akan lagi relevan dalam 1 tahun ke depan. Jadi, mengapa kita membiarkan reaksi negatif kita terhadap kritik atau gangguan kecil merusak hari kita lebih dari yang seharusnya? Dalam relevansi kehidupan kita saat ini yang serba cepat, kita sering merasa harus merespon segala hal dengan segera. Namun, bab-bab terakhir ini mengajak kita untuk menahan keinginan untuk cepat-cepat melontarkan kritik atau reaksi negatif. Cobalah untuk tetap merasa nyaman meskipun tidak mengetahui sesuatu, karena ketidaktahuan adalah ruang bagi kita untuk terus belajar dan tumbuh. Carlson ingin kita memahami bahwa setiap tantangan yang kita hadapi sebenarnya adalah sebuah ujian atau serangkaian ujian. Saat kita mulai melihat tantangan tersebut sebagai kesempatan untuk berkembang, kita tidak lagi merasa terbebani, melainkan merasa tertantang untuk menjadi versi diri yang lebih sabar dan bijaksana. Jadi, sebagai penutup, mari kita berjanji pada diri sendiri untuk lebih sering menjadi pendengar yang baik dan berbuat baik tanpa perlu pengakuan dari dunia luar. Karena kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam validasi orang lain, melainkan dalam ketenangan yang kita bangun di dalam batin kita sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan membedah buku ini. Mari kita melangkah keluar dengan satu keyakinan baru, bahwa dengan tidak memusingkan hal-hal kecil, kita sedang memberi ruang bagi hal-hal besar dan indah untuk masuk ke dalam hidup kita. Perjalanan kita membedah 100 bab ini mungkin berakhir di sini.
Namun, perjalanan Anda yang sesungguhnya untuk mempraktikkan kedamaian baru saja mau dimulai. Apa yang kita bahas selama ini hanyalah percikan awal untuk membantu Anda membentuk perspektif baru agar batin menjadi lebih tenang dan hidup lebih terfokus pada masa kini. Namun tentu saja, rangkuman ini tidak bisa menggantikan kedalaman makna yang akan Anda rasakan saat menyentuh dan membaca langsung setiap lembar pemikiran Richard Carlson. Untuk pemahaman yang lebih utuh dan mendalam, saya sangat menyarankan Anda untuk membeli buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar di toko buku terdekat seperti Gramedia atau toko buku langganan Anda lainnya. Jika rangkaian storytelling ini memberikan manfaat dan ketenangan bagi Anda, jangan lupa untuk klik tombol like dan berikan komentar tentang prinsip mana yang paling mengubah cara pandang Anda. Pastikan juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan bedah buku inspiratif lainnya, dan share video ini kepada orang-orang tersayang agar mereka juga ingat bahwa hidup bukanlah keadaan gawat darurat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di bahasan buku berikutnya, dan mulailah hari ini dengan tidak membuat masalah kecil jadi masalah besar.